Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al Pradipta dari kelas 12 KBC. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat proyek dalam tugas akhir. Stay tune untuk melihat bahan-bahan yang diperlukan, langkah-langkah membuatnya, serta bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Semua ini berawal dari pikiran sekelebat saya tentang bagaimana cara device-device smart home bekerja. Kebetulan di rumah saya sudah ada smart lamp yang dapat diatur dengan menggunakan aplikasi. Misalnya nih ada lampu berwarna biru, dapat saya matikan hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, lalu bisa dinyalakan lagi dengan smartphone juga. Dari situlah saya berpikir bagaimana caranya saya dapat membuat alat seperti itu, namun dengan bekal dan pengetahuan yang telah saya punya sekarang, serta dengan alat-alat yang tidak mahal. Nah, berangkat dari ide tersebut, saya melakukan riset, mencari di berbagai sumber, dan akhirnya menemukan sebuah benda yang dapat merealisasikan ide tersebut. Apa itu? Relay. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet dan mekanikal, berupa seperangkat kontak, saklar, atau switch. Nah, relay ini juga nggak bisa langsung disambung ke smartphone, harus ada alat lain yang membantu, yaitu microcontroller. Dalam hal ini saya menggunakan Arduino Uno. Arduino inilah yang dapat nantinya mengatur kondisi pada relay sehingga peralatan-peralatan listrik dapat dikontrol juga. Lalu bagaimana ngontrolnya? Emang bisa pakai smartphone? Jelas, pasti bisa. Menggunakan Bluetooth. Untuk melakukannya, kita memerlukan sebuah modul Bluetooth HC05. Modul Bluetooth ini radiusnya tidak terlalu jauh, namun saya kira sudah cukup untuk versi sederhana dari sistem smart home yang akan saya buat. Dari sistem inilah, nantinya kita dapat mengontrol peralatan-peralatan listrik yang kita gunakan, karena di dalamnya terdapat relay. Bicara mengenai kontrol, project ini saya beri nama Smart Controller. Kenapa smart? Karena dengan sistem ini penggunanya dapat mengatur atau mengontrol peralatan-peralatan listrik yang mereka gunakan hanya dengan menggunakan perintah suara melalui aplikasi di smartphone miliknya. Pengerjaan proyek ini sudah dimulai sejak bulan Januari kemarin, namun dalam perencanaannya sudah sejak bulan Desember tahun 2020. Dimulai dari searching harga-harga barang di berbagai all shop, terus pesan, nunggu 3 hari, ternyata pas sampai salah, mesen lagi, nunggu lagi, akhirnya kita sudah bisa mulai ngerakit. Barang-barang yang diperlukan diantaranya yaitu Arduino Uno, relay, LCD I2C, modul Bluetooth HC05, protoboard, kabel jumper, kabel tembaga, steker, rumah lampu, dan stop kontak. Gak usah banyak basa-basi lagi, mari kita merakit. Sambungkan port ground dan 5 volt ke protoboard, ground ke yang negatif dan 5 volt ke yang positif. Dengan hal ini, seluruh baris dari protoboard positif dan negatif tersebut dapat dialiri tegangan dari Arduino. Gunakan kabel female to male untuk menghubungkan relay dengan Arduino dan protoboard. Lakukan langkah yang sama dengan LCD I2C untuk menghubungkannya dengan Arduino dan protoboard. Karena di sini kabel female to male saya kurang, maka saya akali dengan menyambungkan kabel female to female ke kabel male to male. Sehingga didapat kabel female to male yang panjangnya 2 kali lipat dari kabel biasa. Sambungkanlah ketiga alat tadi sesuai rangkaian berikut, di mana LCD ground-nya ke ground pada proto, VCC-nya ke 5 volt pada proto, SDA-nya ke port A4 di Arduino, dan SCL-nya ke port A5 di Arduino. Dan relay, ground-nya ke ground pada proto, input 1 ke port ke-8 Arduino, input 2-nya ke port 9 Arduino, input 3-nya ke port 10 Arduino, input 4-nya ke port 11 Arduino, dan VCC-nya ke 5 volt proto. Selanjutnya kita pasang modul Bluetooth HC05 ke atas protoboard. Modul ini juga harus dihubungkan dengan Arduino agar dapat mengatur kondisi pada relay. Gunakan kabel jumper male to male untuk menghubungkannya. Hubungkanlah sesuai rangkaian berikut, di mana ground pada HC05 disambung ke ground pada proto, VCC pada HC05 disambung pada 5 volt pada proto, TX di HC05 ke RX pada Arduino,
dan juga RX-DHC05 ke TX pada Arduino. Sehingga apabila digabung akan menjadi seperti ini. Setelah itu, hubungkanlah rumah lampu serta stop kontak yang telah dipasang kabel ke dalam relay. Kabel harus disusun seperti rangkaian berikut agar relay dapat benar-benar memutus aliran listrik pada kabel. Apabila ada yang terbalik atau salah posisi, maka aliran listrik pada kabel tidak dapat diputus relay, sehingga kondisi relay tidak akan memengaruhi kondisi stop kontak. Setelah selesai merakit, kita dapat membuat pelindung untuk sistem ini. Di sini saya akan merancang pelindung menggunakan kardus terlebih dahulu sebelum dibawa ke tukang akrilik. Kardus ini berbentuk balok dengan beberapa lubang sebagai tempat LCD dan keluarnya kabel. Ukuran dari balok ini adalah 20 x 15 x 10 cm dan tidak ada patokan khusus, tergantung preferensi masing-masing. Apabila hasil rakitan tadi disusun ke dalam pelindung ini, maka akan terlihat seperti pada video berikut. Untuk hasilnya maksimal, saya akan membawa rancangan ini ke tukang akrilik. Dan setelah beberapa penyempurnaan lain, maka inilah hasil akhir dari sistem dan pelindung yang telah saya buat. Secara keseluruhan, skrip dari program sistem pengendali peralatan listrik ini akan terbagi menjadi 3 bagian yang ditandai dengan warna hijau, biru, dan kuning. Warna hijau adalah bagian paling pertama dari skrip program ini yang berisi header untuk pemanggilan library LCD I2C dan modul Bluetooth yang digunakan di dalam sistem. Header ini bersifat wajib pada sebuah program karena apabila dalam suatu program tidak terdapat header, maka program itu tidak dapat dijalankan. Selain itu, terdapat juga pendeklarasian untuk variabel-variabel peralatan listrik yang digunakan. Dalam hal ini adalah lampu, stop kontak 1, stop kontak 2, dan stop kontak 3. Bagian biru adalah void setup yang berfungsi untuk menginisiasi variabel-variabel peralatan listrik ataupun LCD I2C yang telah dideklarasikan sebelumnya. Variabel peralatan listrik di sini akan berperan sebagai output dan pada kondisi awal akan dimatikan terlebih dahulu. Oleh karena relay yang digunakan bersifat low trigger, maka relay akan mati ketika diberi tegangan tinggi atau high dan menyala ketika diberi tegangan rendah atau low. Sedangkan variabel LCD I2C akan menampilkan teks awalan Smart Controller pada baris pertama dan area P KBC 2021 pada baris kedua. Kemudian setelah 2 detik akan menampilkan dibimbing oleh pada baris pertama dan Pak Nafik Doni A pada baris keduanya. Lalu kembali lagi ke teks awal setelah 2 detik selanjutnya. Fungsi void setup ini hanya akan dijalankan sekali pada setiap Arduino baru dimulai atau di restart. Nah, kalau bagian hijau adalah void loop yang bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang akan dilakukan berulang-ulang. Dalam hal ini adalah input yang digunakan untuk mengatur variabel peralatan listrik melalui output relay. Ada 11 kondisi yang nantinya akan dapat dijalankan, yaitu yang pertama ketika data input sama dengan 0. Maka semua kondisi variabel peralatan listrik akan menyala karena pada input seluruh relay diberi tegangan rendah atau low sehingga output pada semua relay adalah menyala. Yang kedua, ketika data input sama dengan 1, maka semua kondisi variabel peralatan listrik akan mati karena pada input seluruh relay diberi tegangan tinggi atau high sehingga output pada semua relay adalah mati. Yang ketiga, ketika data input sama dengan 2, maka lampu akan menyala karena pada input 1 relay diberi tegangan rendah atau low sehingga output pada relay 1 adalah menyala. Yang keempat, ketika data input sama dengan 3, maka lampu akan kembali mati karena pada input 1 relay diberi tegangan tinggi atau high sehingga output pada relay 1 adalah mati.
Yang kelima, ketika data input sama dengan 4, maka stop kontak 1 akan menyala karena pada input 2 relay diberi tegangan rendah atau low, sehingga output pada relay 2 adalah menyala. Yang keenam, ketika data input sama dengan 5, maka stop kontak 1 akan kembali mati karena pada input 2 relay diberi tegangan tinggi atau high, sehingga output pada relay 2 adalah mati. Yang ketujuh, ketika data input sama dengan 6, maka stop kontak 2 akan menyala karena pada input 3 relay diberi tegangan rendah atau low, sehingga output pada relay 3 adalah menyala. Yang kedelapan, ketika data input sama dengan 7, maka stop kontak 2 akan kembali mati karena input 3 relay diberi tegangan tinggi atau high, sehingga output pada relay 3 adalah mati. Yang kesembilan, ketika data input sama dengan 8, maka stop kontak 3 akan menyala karena pada input 4 relay diberi tegangan rendah atau low, sehingga output pada relay 4 adalah menyala. Yang ke-10, ketika data input sama dengan 9, maka stop kontak 3 akan kembali mati karena pada input 4 relay diberi tegangan tinggi atau high, sehingga output pada relay 4 adalah mati. Dan yang terakhir, yang ke-11, ketika data input selain angka 1 sampai 9, maka semua variabel peralatan listrik akan mati karena pada input semua relay diberi tegangan tinggi atau high, sehingga output pada semua relay akan mati. Oke, percobaan pertama, kita nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Oke, nyala. Matikan lampu. Oke, sekarang ke kipas. Nyalakan kipas. Dinginnya. Tengah malam lagi nih. Oke, matikan kipas. Oke, dari kipas nyala. Selanjutnya kita ke power bank. Power bank tuh yang ini, yang biru. Ini. Nanti kalau dia nyala bakal jadi merah. Isi power bank. Nah, itu dia nyala. Langsung aja kita matikan. Cabut power bank. Nah, yang terakhir ini diperintahnya isi tablet, tapi karena tabletnya dipakai buat perintah, jadi kita ganti dengan lampu. Ini perintah ini digunakan untuk menyalakan stop kontak yang ketiga. Isi tablet. Nah, lampunya nyala, berarti stop kontak yang 3 juga nyala. Cabut tablet. Sekarang kita coba apabila semuanya dinyalakan bersama-sama. Nyalakan semua. Terlihat lampu nyala, kipas nyala, power bank nyala, lampunya belakang juga nyala. Kita matikan lagi. Matikan semua. Oke. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang ini adalah kondisi LCD ketika perintah tadi kita sebutkan, maka teks pada LCD akan tertampil seperti berikut. Misalnya kita akan menyalakan lampu. Nyalakan lampu. Lampu menyala, teks juga berubah menjadi lampu menyala. Matikan lampu. Nyalakan kipas. Matikan kipas. Isi power bank. Cabut power bank. Isi tablet. Cabut tablet. Nyalakan semua.
ketika nyalakan semua, teks akan menjadi lebih padam dan tetap tertampil apabila dilihat dengan teliti. Kalau kayak gini nggak kelihatan ya. Cuma kalau dimatikan, matikan semua, nah teks akan muncul kembali. Kenapa tadi nggak muncul teksnya? Kemungkinan karena tegangan yang dibutuhkan untuk menghidupkan semuanya sudah terlalu banyak, sehingga untuk menyalakan LCD untuk menampilkan teks itu sudah nggak cukup, karena udah tersalur ke peralatan listrik yang tadi. Tapi kalau pencahayaannya diatur, pada saat dinyalakan semua tadi teksnya tetap bisa terlihat, namun itu setelah dimatikan dia malah jadi over brightness, tidak seperti yang ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi relay ketika perintah tadi disebutkan. Kondisi relay tergambarkan dengan lampu-lampu yang ada pada badan relay. Misalnya kita nyalakan lampu, maka seharusnya input 1 pada lampu relay nyala. Nyalakan lampu. Nah, input 1 nyala dan lampu juga menyala. Matikan lampu. Lampu pada relay kembali mati dan lampu yang di luar juga mati. Nyalakan kipas. Sama seperti tadi. Matikan kipas. Isi power bank. Cabut power bank. Isi tablet. Cabut tablet. Nah, apabila kita mengeluarkan perintah untuk menyalakan semua, maka lampu pada relay harusnya juga nyala semua. Nyalakan semua. Nah, seperti itu. Matikan semua. Tadi penampilan atau penampakan dari relay ketika diberi perintah melalui smartphone. Bisa dibilang pengerjaan project ini tuh nggak ada gampang-gampangnya. Mulai dari ide saya yang awalnya ingin menggunakan Arduino Nano dan ternyata device-nya nggak support. Wah, itu sih saya udah nyoba macam-macam driver tetap aja nggak masuk. Lalu kabel jumper female to male saya yang ternyata kurang, dan kesetrum pas lagi uji coba. Semua itu telah saya lalui. Dari proyek ini juga saya banyak belajar hal baru, mulai dari ngebandingin harga-harga barang di berbagai all shop supaya dapat yang paling murah, belajar ngerakit. Tapi pas ngerakit kemarin sih rasanya senang-senang aja, soalnya kayak main game malah. Terus problem solving, kayak pas kabel jumper female to male saya yang kurang, jadinya saya nyambungin kabel female to female ke male to male. Bahkan belajar disiplin supaya proyek ini selesai tepat waktu. Proyek ini juga nggak luput dari berbagai kekurangan, misalnya penggunaan kabel jumper yang masih banyak, ukurannya yang nggak praktis, serta jangkauan pengendaliannya yang belum terlalu luas. Maka dari itu, feel free untuk teman-teman semua apabila ingin mengembangkan alat ini lebih jauh lagi. Mungkin itu aja, terima kasih telah menonton dan menyaksikan serta memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Sebagai akhir, saya mohon maaf apabila ada pengucapan-pengucapan kata ataupun hal-hal yang membuat hati teman-teman kurang berkenan. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.